Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan membahas laba dari BBCA yang naik 10-12% Q on Q. Pengen tahu bagaimana analisanya? Simak video ini sampai habis, oke? Oke, baik. Jadi ini saya sudah buka aplikasi Stockbit ya, tempat saya berinvestasi, salah satu sekuritas yang biasa saya gunakan untuk menganalisa saham-saham, karena di Stockbit ini memiliki banyak fitur fundamental yang bisa kita manfaatkan. Nah, di sini saya sudah membuka emiten BBCA ya. Jadi barusan atau kemarin BBCA telah merilis laporan keuangan Q3. Di laporan Q3 terjadi peningkatan laba bersih ya. Kalau dibandingkan Q2 laba bersihnya naik kurang lebih sekitar 200-an miliar ya. Tapi kalau dibandingkan Q3 tahun sebelumnya naiknya itu sekitar hampir 2 triliun ya, atau sekitar 1.900-an lebih tepatnya. Ini berarti naiknya sekitar 12% atau 13% ya. Pastinya saya tidak tahu, tapi lebih dari 10% Q on Q. Dan kemungkinan laba bersih tahunannya kalau misalnya di annualize itu ya naiknya bisa sampai 5 triliun ya, bisa sampai 5 triliun. EPS-nya berarti dari 394 menjadi 444 dan ini naik 12%-an. Kalau EPS-nya naik 12%-an ya dividennya otomatis akan naik 12%-an. Maka bisa kita lihat harga sahamnya setahun terakhir naiknya bahkan lebih tinggi atau 22% ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Bank BCA bisa meraih kenaikan laba bersih yang sangat signifikan? Mari kita bedah bagaimana kinerjanya. Nah, di sini saya sudah buka tab financials ya. Saya sudah pilih income statement atau laporan laba bersih dan saya pilih yang quarterly ya. Jadi kita mau menganalisa quarterly yang Q3. Di sini kita bisa melihat ya, total pendapatannya 29,8 triliun Q3 ya, didapatkan dari pendapatan bunga dan provisi dan lain-lain ya. Nah, coba kita bandingkan. Di Q3 2004 ini 24,2 triliun. Sementara Q3 2023 ini cuma 22 triliun. Artinya, kalau kita hanya melihat Q3 saja itu naiknya sudah 2 triliun sendiri. Nah, ini dari pendapatan bunga, artinya kredit yang diberikan oleh Bank BCA. Nah, kenapa kok bisa naik? Ya, ini kombinasi. Yang pertama mungkin kenaikan suku bunga ya. Karena suku bunganya naik, otomatis bunga yang didapat dari nasabah juga naik. Tapi tidak hanya itu, kemungkinan besar adalah jumlah pertumbuhan kredit yang diberikan. Nah, misalnya tahun sebelumnya memberikan kredit 100 triliun, kemudian sekarang 120 triliun, otomatis kan bunganya juga akan meningkat. Nah, untuk mengetahui itu ya, maka kita harus melihat bagaimana pertumbuhan kreditnya. Nah, di tab finansial kita bisa melihat di balance sheet atau laporan neraca keuangan. Di sini kita bisa lihat ya, ada aset, kemudian ada liabilitas. Jadi kalau misalnya di bank ya, aset itu kredit yang diberikan ya, selain misalnya bangunan dan sebagainya ya, tapi mayoritas aset itu dibentuk dari kredit yang diberikan bank kepada nasabah, yang itu nanti akan mendapatkan income ya. Nah, sedangkan liabilitas itu mayoritas ya, selain kalau misalnya bank menerbitkan obligasi atau bank hutang ke tempat lain, itu mayoritas adalah uang yang ditempatkan oleh nasabah ke bank tersebut ya. Jadi itu dihitung sebagai hutang ya. Makanya kalau menganalisa perbankan tidak cocok melihat hutang, karena ya memang namanya bank uangnya dari hutang ya kan. Oke, sekarang kita lihat ya bagaimana perbedaannya. Coba di bagian aset ini kita lihat pinjaman yang diberikan ya. Kita nggak usah melihat perbedaannya, yang penting lihat jumlahnya ini
Nah, di Q3 2024 pinjaman yang diberikan ini adalah 822 triliun ya. Ini 822 ribu miliar atau 822 triliun. Sementara di tahun 2023 ya. Ini ya Q3 2023. Pinjaman yang diberikan itu hanya 713. Bayangkan naik 100 triliun. Katanya ekonomi lagi tidak bagus, tapi kredit yang disalurkan oleh Bank BCA malah meningkat 100 triliun. Nah, tentu ini bisa kita lihat bahwa memang dalam 1 tahun terakhir Bank BCA tetap bisa memberikan kredit-kredit yang sifatnya bagus ya, karena kita tahu bahwa susah mendapatkan kredit di Bank BCA. Nah, kenapa kok Bank BCA bisa memberikan meningkatkan kreditnya dengan signifikan ya? 100 triliun ini kan lebih dari 10% kan? Bahkan bisa jadi kalau 100 dibagi 7 itu mungkin sampai 15% ya, hampir 15% peningkatan kredit yang diberikan. Kenapa? Karena ya uang Bank BCA itu masih banyak. Ya, uang yang ditaruh dari nasabah itu banyak, dan sebelumnya memang tidak banyak yang disalurkan sebagai kredit. Artinya di tahun 2023 lalu itu uang yang ditaruh nasabah ke Bank BCA itu hanya sedikit yang disalurkan sebagai kredit, karena BCA ini tergolong yang pilih-pilih ya, nggak asal memberikan hutang. Nah, dalam setahun terakhir mungkin karena ingin meningkatkan pertumbuhan, atau mungkin bank-bank lain yang bank-bank besar itu likuiditasnya terancam karena banyak non performing loan yang gagal bayar, akhirnya banyak yang nyari ke BCA. Sementara BCA masih memiliki likuiditas yang bagus. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ya, liabilitas ya. Di sini simpanan nasabah. Coba. Simpanan nasabah sebenarnya naiknya nggak signifikan. Tahun lalu 1000 triliun, tahun ini 1100 triliun ya, 1078 sama 1100. Ini cuma naiknya cuma ya mungkin sekitar 30-an 40-an triliun ya. Tapi yang diberikan ke nasabah kreditnya itu bisa naik 100 triliun, karena ini ya, di tahun lalu ya, meskipun simpanan nasabahnya 1000 triliun, yang diberikan sebagai kredit itu total pinjaman hanya 700 miliar. Artinya cuma 69%. Ya, ibaratnya Bank BCA mendapatkan uang dari nasabah 1000 triliun, hanya 69% yang disalurkan ke sebagai kredit. Ya, jadi masih ada 30% yang tetap disimpan ya. Jadi memang ada aturannya ya, ada maksimal kredit yang bisa diberikan ya. Nah, karena masih longgar, maka di tahun ini meskipun peningkatan simpanan nasabahnya itu tidak terlalu signifikan, tapi Bank BCA bisa meningkatkan kredit yang disalurkan. Jadi kredit yang disalurkan ini sekitar 800 triliun. Kalau dirasiokan ya cuma ya sedikit meningkat menjadi sekitar 79 sampai 80% ya. Coba kita hitung ya. 822 per 1114. Ya, 72% ya. Jadi yang sebelumnya 69 jadi 72%, naik 3% ya, rasio antara jumlah kredit yang disalurkan dengan simpanan nasabah. Sekarang coba kita bandingkan dengan bank, misalnya Bank BRI ya. Sebentar. Jadi di sini langsung kita klik simbol, kemudian kita pilih Bank BRI. Nah, nanti akan muncul. Bank BRI belum mengeluarkan laporan Q3 ya. Jadi Q2 aja kita lihat total pinjaman yang diberikan ada 1183 triliun. Sementara simpanan nasabah ada 1389. Nah, coba kita hitung berapa rasionya. 1183 per 1389.
Nah, kalau dikali Bank BRI rasio antara pinjaman yang diberikan dengan simpanan nasabah itu sudah sampai 85%. Ya, jadi itu sudah mungkin kalau misalnya hanya melihat ini itu mungkin sudah melampaui batas yang ditentukan oleh OJK atau Bank Indonesia. Kalau nggak salah itu sekitar 80%. Makanya Bank BRI dalam hal ini perbandingannya itu harus mencari pendanaan lain selain dari nasabah. Misalnya menerbitkan obligasi atau hutang ke bank lain dan sebagainya. Sehingga cost of fund-nya akan naik. Sementara Bank BCA karena simpanannya sebelumnya belum dimanfaatkan maksimal, dia masih bisa mengeluarkan kredit lebih besar tanpa meminjam ke sana kemari. Nah, jadi itu mengapa Bank BCA masih bisa menumbuhkan laba bersihnya secara signifikan. Kalau saya lihat Bank BRI ya kemungkinan tidak akan tumbuh signifikan ya Q3 ini. Bahkan dengan Q2 juga takutnya juga tidak terlalu signifikan. Bisa kita lihat Bank BRI pendapatannya kemarin malah turun ya dibandingkan Q1. Q2 turun karena harus beberapa kredit macetnya harus dihapus bukukan. Dan Q3 nanti saya yakin ya kalau misalnya naik ya mungkin hanya naik ke 14 triliun. Jadi secara year on year tidak terlihat adanya growth untuk Bank BRI. Jadi kenapa itu yang menjelaskan kenapa Bank BRI sahamnya turun dan Bank BCA sahamnya naik. Tapi kedua-duanya masih merupakan saham yang bagus ya. Mau invest di BCA, di BRI silakan ya. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, jadi itu analisa saya terkait peningkatan laba bersih dari Bank BCA. Untuk mendapatkan video-video lain, jangan lupa kalian klik like dan subscribe channel ini. Oke? Terima kasih atas dukungannya. Bye.